tentang diagram lingkaran. Iya. Atau biasanya disebut kalau di bahasa Inggris kan pie chart ya. Ini pie chart. Karena kayak bentuk pie gitu ya, kue pie itu kan lingkar gitu ya, bundar ya. Untuk pakai jangka ya, iya, idealnya sih gitu ya. Jadi idealnya kita membuat diagram lingkaran ini pakai jangka, lalu yang alat yang diperlukan itu adalah jangka, terus penggaris sama busur ya. Itu alat wajib yang harus ada ya gitu. Ini kalau misalkan tatap muka sih akan lebih enak sih ya kita menggambarnya. Kalau di sini agak susah mempraktekannya kalau PJJ begini. Karena kan kita harus menggambar sudutnya ya, seperti itu. Nah, kalau PJJ begini agak susah nih. Ya nanti kita coba kita lihat dulu proses-prosesnya ya supaya kalian tahu di mana nanti kesulitannya pada bagian yang mana ya. Oke, kita lihat ini bahasannya adalah kasusnya masih sama tentang tinggi badan siswa. Tingginya datanya seperti ini ya. Lalu diminta sajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, jadi langkah pertama kalau menggambar diagram lingkaran yaitu ini agak beda dengan diagram-diagram yang lain. Jadi langkah pertama adalah kita harus menentukan atau menghitung besar sudut pusat. Ya, besar sudut pusat masing-masing data. Sudut pusat itu apa? Nanti pas lagi kita menggambar lingkaran, ini namanya sudut pusat ya. Ini yang harus kita hitung dulu ya. Ini yang harus kita hitung dulu besar sudutnya. Caranya bagaimana? Nah, ini misalkan untuk data 140 cm ya. Cara menghitungnya adalah 2 orang per 20 orang dikali 360 derajat. Kenapa 2? Karena yang 140 cm ada 2 orang. Tuh kan ya. Yang 140 cm ada 2 orang. Itu kenapa 20 orang? Nah, kenapa 20 orang? Kenapa kira-kira? Perhatikan di gambar. Di mana tuh data 20 orang? Karena totalnya 20 orang. Bagus, ya. Karena totalnya 20 orang. Makanya per 20 orang. Dikali 360 derajat. Ya, ini 360 derajat. Ya, kenapa 360 derajat? Karena itu adalah sudut satu putaran penuh. Ya, satu putaran penuh. Kalau kita membuat lingkaran, ya ini besar sudutnya adalah 360 derajat ya. Dari sini balik lagi ke titik awal. Kalau kita bikin sudut itu besarnya 360 derajat. Ya, itu. Jadi kita ulangi lagi tadi 104 yang kita mau mencari besar sudut untuk yang 140 cm, yaitu 2 orang. Kenapa 2? Karena itu banyak data yang tingginya 140 cm ya per 20 karena yang diketahui adalah total. Ini totalnya lalu dikali 360 derajat. Ya. Besar sudut pusat ya. Hasilnya adalah 36 derajat. Ini 2 sama 2 kecoret, masing-masing bagi 2 kan? Jadi ini tinggal 10. 10 sama ini kecoret ya. Itu hasilnya adalah 36 derajat. Oke, jelas ya? Berikutnya, untuk yang 145 itu ada 8 orang. Maka kita tulis menjadi 8 per 20. Ya, 8 per 20 dikali 360 derajat. Ya. Sorry, ini juga orang sama orangnya satuannya udah hilang. Jadi makanya satuannya tinggal derajat. Orang kecoret ya. Berapa nih? 8 per 20 dikali 360. Ini kita coret nih, bagi 2 aja. Jangan bagi 4 ya, supaya nanti ngebagi sama yang ininya gampang. Bagi 2, 1, ini 4.
Nah, tinggalkan jadi 10. 10 sama ini kecoret ya. Tinggal 4 kali 36. 140. Oke, sip. 144 derajat ya. Berikutnya untuk 150 cm datanya ada 6 orang. Jadi 6 per 20 dikali 360. Oke. Berapa hasilnya? Coret. Nolnya 2 sama 6 bagi 2 1 ini 3. Jadi 3 kali 36. Maka hasilnya adalah 108. Selanjutnya data yang 155 cm ada 4 orang. Jadi gimana nanti? Ini yang 155 ada 4 orang. Jadi 4 orang per 20 orang. Ya. Terus dikali 360. oke, dikali 360 derajat. Jadi gini ya. Hasilnya adalah 72 derajat. Gitu. Nah, untuk mengecek apakah hasil perhitungan besar sudut ini benar apa tidak, ya. Cara mengeceknya gimana? Cara mengecek ini kita jumlahkan lagi, ya. 36 tambah 144 ditambah 108 ditambah 72. Ini derajat ya. Ini kalau kita jumlahkan itu harus balik lagi menjadi 360 derajat ya. Nah, baru berarti hasil perhitungan kita benar. Tapi kalau nggak 360 berarti ada yang salah gitu ya. Kita coba hitung nih. Kayak tadi itu 64 jadi 10, 82 jadi 10 kan? Jadi 20 ya. 0 ini 2. Terus mana lagi nih dijumlahin nih? Supaya cepat. 7 sama 3. Iya, 7 sama 3. 7 sama 3 10, 2 tambah 4 6. 10 tambah 6 jadi 16 ya. Ini 6, ini 1. 1 1 1 3. Oh, pas. 3. Lalu betul. Berarti hasil perhitungan kita menghitung sudutnya betul ya. Tapi kalau nggak 360 itu berarti ada yang salah, nggak tahu di mana salahnya. Ya, jadi harus kalian hitung lagi. Nah, langkah berikutnya adalah ya kita gambar lingkaran. Gambar lingkaran. Nah, lalu menggambar besar sudutnya untuk masing-masing data ini. Caranya gimana? Nah, ini dia. Ini yang kesulitannya, kekurangannya kalau kita tatap muka PJJ ya begini ya. Susah prakteknya langsung. Jadi kalau masih ingat menggambar sudut sih alhamdulillah ya. Ini gambarannya aja ya. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah kalau sudah menggambar lingkaran lalu mau menggambar sudut. Nah, ini mulai dari titik, ini kan pakai jangka ya. Kita menggambarnya kan pakai jangka nih. Pakai jangka. Nah, kalau jangka itu kan nanti ada yang lubang ininya ya, tusukannya ya. Nah, itu adalah menjadi titik pusat namanya. Masih ingat dengan lingkaran? Ya. Itu titik pusatnya. Nah, nanti selanjutnya dari titik pusat kita buat garis, tarik garis. Seperti ini. Nah, terus mulai dari tarik garis, baru deh gambar sudut. Nah, kita gunakan busur, ya. Dengan bantuan busur, kita menggambar sudut masing-masing ini. 36, 144, 108, sama 72, ya. Gambar sudutnya masing-masing. Seperti itu. Ya. Kalau tatap muka langsung, bisa nih kita langsung praktek ya. Sayangnya kendalanya begini. Jadi hanya ini aja gambarannya seperti itulah. Setidaknya kalian sudah tahu ya tahap-tahapannya seperti itu. Jadi yang pertama kita harus menggambar sudut pusat dulu ya. Menghitung sudut pusatnya masing-masing data.
Lalu langkah kedua adalah menggambar lingkaran gini, ya. Lalu dengan bantuan busur kita gambar sudut masing-masing data ini. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Oh, Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kalau ini mah digambar pakai komputer ya. Jadi bukan digambar manual. Kalau pakai komputer lebih bagus, lebih menarik hasilnya gambarnya ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Jadi yang 140 36 derajat. Jadi artinya nih ini besarnya adalah 36 derajat. Oke. Yang 145 adalah 144. Jadi ini besar sudutnya 144. Ini besar sudutnya 108. Dan ini besar sudutnya adalah 72. Tuh. Oke. Nah, tampilan lain ya, untuk diagram lingkaran bisa begini juga ya. Dia tidak menggunakan besar sudut informasinya, tapi bisa menggunakan persentase gitu ya. Jadi yang 140 cm itu dapatnya 10%, ini 40, ini 30, ini 20. Seperti itu ya. Nah, bagaimana menghitungnya persentase ini? Cara menghitungnya mirip-mirip seperti kita menghitung sudut pusat ya. Tapi yang dikalikan adalah dengan 100%. Kenapa 100%? Ya, karena pokoknya apapun benda ataupun uang mungkin, atau dari sini adalah tentang jumlah siswa seluruhnya, itu kalau dinyatakan dalam persen selalu nilainya, kalau utuh itu nilainya adalah 100% ya. Sehingga yang kalau berapa persen yang datanya 140 cm, jadi 2/20. 2 itu tadi karena ada 140 cm ada 2 orang per total ya, dikali 100%. Nah, ini coret 2-nya, 0-nya juga coret 1, dapatnya jadi 10. Ya. 145 cm ini coret bagi 2, 1 ini 4, 10 sama 10 habis ya. Jadi 4 kali 10, 40. Dan seterusnya gitu.